Ya, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke satu titik paling penting dari design thinking, ya, yaitu tentang tahapan melakukan design thinking. Baik, sebelum kita lihat nanti tahapannya apa saja, ada beberapa prinsip yang ada baiknya kita perhatikan, ya, untuk membuat kita menjalankan design thinking menjadi lebih efektif, lebih baik, ya. Ya, yang pertama itu adalah setelah mulai memahami masalah, carilah pengguna utama. Jadi, ini sesuatu yang penting. Mengapa? Karena prinsip dasar design thinking itu adalah kita mau meng-create something, produk, service, dalam rangka untuk memberikan sesuatu yang punya value yang besar bagi pengguna atau customer kita. Jadi orientasinya pengguna. Makanya di awal adalah mulai memahami masalah itu dengan mencari pengguna utama dari sesuatu yang akan kita desain, yang akan kita create itu. Ya, kemudian jika perlu, ya, dengan cara apapun kita libatkan pelanggan atau pengguna ini di dalam kita menentukan sosok dari produk atau service yang akan kita buat. Ya, bisa dengan cara ya katakanlah menyelenggarakan semacam lomba untuk mendapatkan berbagai masukan. Bisa dengan cara orang-orang yang kita kenal, kita wawancara, kita berikan kesempatan untuk memberikan masukan, atau kita sudah punya prototipe tertentu yang masih fleksibel untuk di-customize, kita berikan mereka kesempatan untuk mencoba, ya. Siapa tahu kita akan mendapatkan masukan-masukan yang sangat penting. Lalu tempatkan diri kita di posisi user atau customer, kemudian dalami emosi, pemikiran, fokus, dan tindakan yang diinginkan. Jadi dalam design thinking sampai dianjurkan kita masuk ke posisi sebagai customer. Andai kita di posisi customer, kita coba apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita tidak nyaman. Fungsi apa yang diharapkan oleh kita yang belum tersedia dan sebagainya. Ketiga, visualisasikan dan jika mungkin perlihatkan prototipe dalam berbagai bentuk. Prototipe mungkin berupa hardware atau hanya diagram atau games yang membuat mereka paham ide kita atau menunjukkan contoh yang ada yang serupa dengan ide kita. Ya. Ini bagian dari yang pertama tadi, ya. Jika kita punya prototipe, maka salah satu kemungkinan berikan kesempatan mereka untuk mencoba, melihat, mengomentari dan sebagainya. Lalu ciptakan budaya untuk belajar dari kesalahan. Jadi di dalam design thinking, kesalahan itu adalah sesuatu yang dapat diterima. Sesuatu yang bisa terjadi sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Tapi kita harus mengevaluasi di mana ada kesalahan, dan jika memungkinkan masih dalam tahap yang memungkinkan untuk merevisi kesalahan, maka kita harus segera melakukan revisi atas satu kesalahan dalam desain yang kita rencanakan. Lalu manfaatkan keanekaragaman anggota tim dari usia, keahlian, tingkat pendidikan, pengalaman, gender dan sebagainya, agar perspektifnya lengkap. Ya, pernah saya jelaskan di pertemuan lain.
Kemudian sediakan dukungan lingkungan kerja yang memudahkan bekerja. Nah, ini apa? Ini juga pernah kita bicarakan ya, place. Ya, tempat bekerja kita yang membantu kita membangkitkan semangat kreativitas, inovasi, dan sebagainya. Lalu design thinking mendorong pendekatan gradual dan iteratif. Jadi kita harus set up mindset kita bahwa ini bukan sebuah proses yang sekali jalan mengikuti satu tahapan, tapi sampai tahap manapun kita tiba di satu titik, maka itu memungkinkan jika kita merasa hasil evaluasi kita belum memenuhi apa yang kita harapkan, atau ada improvement baru yang kita pikirkan, kita bisa kembali ke tahap tertentu di tahap sebelumnya untuk mendapatkan produk akhir yang terbaik. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, tadi disebut tentang kita harus memperhatikan tempat di mana kita bekerja ya. Sesuatu yang populer dengan istilah co-working space. Nah, ini berbagai macam bentuknya. Ini hanya ilustrasi saja. Ilustrasi, tapi ini contoh nyata ya, dari sejumlah lokasi co-working space. Jadi artinya situasi-situasi seperti ini akan lebih memotivasi terjadinya inspirasi, inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Ya, ini contoh lain yang lebih inspiring ya istilahnya di sini, atau lebih berani memperlihatkan satu perbedaan. Ya, ini yang paling penting ya, proses design thinking. Jadi bagaimana kita menjalankan urutan langkah melakukan desain atau design thinking ya. Nah, ini yang kita lihat ini adalah versi yang memperlihatkan 6 tahap dibagi menjadi 2 tahap besar. 3 tahap pertama itu adalah the problem space ya. Ini menjawab what and why ya, memahami masalah kita itu apa ya. Kemudian problem space ini dibagi menjadi 3 tahap utama: understand, observe, kemudian point of view. Nanti kita bahas ya. Kemudian lanjut dulu, 3 yang berikutnya adalah the solution space. Jadi kalau tadi problem, memahami masalah dengan sangat akurat, tepat begitu. Kemudian yang 3 yang berikutnya adalah solution space, itu mencari solusi terbaik. Ya, mulai dari membangkitkan ide, kemudian jika memungkinkan kita buat prototype dalam bentuk apapun, kemudian terakhir tentunya diuji ya, untuk meyakinkan bahwa prototype solusi yang kita anggap baik itu memang layak untuk menjadi produk akhir kita yang kita harapkan ya. Baik, kita mulai dengan 3 tahap pertama ya, understand, observe, point of view ya. Understand, ini intinya adalah memahami masalah. Pada fase pertama ini kita melakukan pemahaman mendalam tentang masalah atau kebutuhan pengguna. Kita harus mengklarifikasi informasi mana yang masih kurang tentang siapa dan karakteristik pengguna, kebutuhannya, kemudian pendalaman masalah. Jadi kita coba define masalah kita apa, lalu kita diskusikan apakah dengan masalah yang kita definisikan masih banyak unknown, sesuatu yang kita tidak tahu. Ketika yang kita tidak tahu itu kita anggap penting, maka informasinya harus kita lengkapi supaya kita tahu hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah yang akan kita selesaikan.
ya, yang akan kita jawab dengan new service, new product, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah observe, yaitu mengamati pelanggan atau calon pelanggan, ya, atau user, ya, lebih umum lagi user. Fase ini terdiri dari penelitian terperinci dan pengamatan di tempat tentang kebutuhan atau masalah pelanggan atau user. Ini menggunakan pengamatan dan survei sehingga Anda dapat menempatkan diri Anda pada posisi pelanggan. Ya, intinya itu kita harus menyelami kebutuhan pelanggan atau user kita itu apa sih yang diharapkan, yang dibutuhkan. Kita harus mengubah cara pandang sok tahu dalam tanda kutip, merasa, wah, saya tahu produk yang diperlukan untuk customer banking saya, lalu mendefinisikan sendiri apa. Nah, ini bisa meleset, ya. Saya belum tentu mewakili demikian banyak user atau customer. Jadi yang terbaik masuk ke pikiran mereka, bahkan jika ada yang memungkinkan dilibatkan dalam bentuk apapun, ya, kita coba libatkan sehingga kita dapat masukan yang sangat akurat, ya, yang useful buat kita. Baik, kemudian point of view, mendefinisikan pertanyaan. Pertanyaan apa? Ya, jadi setelah observasi dan survei, kita harus memfokuskan wawasan pada sekelompok pelanggan yang dipilih dan meringkas masalah dan kebutuhan mereka dalam pertanyaan yang ditentukan. Jadi kita tempatkan point of view kita di kacamata mereka, ya, yang sudah kita pilih. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang fokus ke mereka tentang masalah atau sesuatu yang akan kita create. Bagaimana perspektif mereka, sehingga kita dapatkan satu gambaran kebutuhan yang lengkap, yang sangat spesifik terhadap user atau customer kita. Ya, baik. Berikutnya ideate, ya, menemukan dan memilih ide, ya, solusi, begitu ya. Hanya dalam fase ini kita benar-benar harus menemukan ide. Kita perlu menerapkan prinsip-prinsip. Tadi kita sudah membahas prinsip-prinsip. Ada juga 5P yang sudah kita bahas di pertemuan awal, ya, dan sebagainya. Nah, jadi kita keluarkan semua pemikiran, ide, inovasi, dan sebagainya. Nah, lalu kita gabungkan dengan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip sangat perlu untuk memilih, menyeleksi ide-ide yang mungkin bisa sangat banyak. Nah, kemudian dikawinkan dengan prinsip-prinsip bahwa harus solusinya reliable, ekonomis, mudah digunakan, apapun. Ya, nah, itu kita kawinkan sehingga kita akhirnya menemukan ide terbaik kita itu apa. Tentunya termasuk ini, ya, tadi harapan dari customer kita yang diinginkan tuh solusi seperti apa, ya. Nah, idenya konkret, ya. Setelah itu kita harus wujudkan dalam bentuk prototype. Prototype paling ideal itu adalah membuat barangnya, membuat layanannya seperti yang sesungguhnya atau mendekati yang sesungguhnya. Itu yang ideal. Kalau itu terlalu sulit diwujudkan, kita bisa start dengan sketsa, ya, diagram dan sebagainya, lalu kita diskusi secara bertahap menuju prototipe yang semakin mendekati apa yang akan kita buat, ya. Ya, tentunya pada bagian akhir dari fase prototyping ini kita harus punya di akhir itu sesuatu yang sangat mendekati dengan apa yang mau kita hasilkan, ya. Nah, setelah itu ada, kita gunakan atau jalankan proses testing. Jadi dalam fase penutup ini kita menguji asumsi atau ide dengan umpan balik pelanggan yang sistematis. Sebisa mungkin
gunakan atau libatkan user yang sesungguhnya, sehingga mereka memberikan komentar yang sesungguhnya bagi kita, yang betul-betul bermanfaat buat kita. Menguji fungsional saja atau menguji fungsional biasanya dilakukan ya untuk fungsi-fungsi yang esensial. Tapi hanya menyediakan fungsionalitas saja bukan ide yang baik di saat ini. Karena saat ini persaingan demikian ketat, semua memberikan satu solusi yang similar satu sama lain. Nah, kekuatan itu adalah di dalam bagaimana memberikan preferensi, bagaimana memberikan kenyamanan, bagaimana memberikan kemudahan dan sebagainya bagi user atau customer. Itu yang sering terlupakan, ya. Bayangkan ada berapa banyak bank di Indonesia. Semuanya punya aplikasi mobile banking. Semuanya sama intinya, fungsionalitasnya. Ya, bisa cek saldo, ya, bisa transfer, bisa memindahkan dana dari satu akun ke akun kita sendiri, bisa memindahkan dana dari akun kita ke luar dan sebagainya. Ya. Nah, jadi fungsinya sama, hanya diyakinkan fungsi itu berjalan dengan benar, itu bisa kita lakukan oleh tim kita, ya. Tapi kalau masalah kenyamanan, ya, kemudahan, jangan coba-coba kita sangat yakin, sudah Pak, sudah Bu, sudah kita uji oleh tim terbaik kita. Itu belum tentu mewakili. Yang terbaik adalah libatkan customer kalau bisa. The real customer, ya. Mereka akan punya komentar-komentar yang mungkin di luar dugaan kita. Yang bagi kita sudah sangat excellence, mungkin mereka berkomentar, ini kok hurufnya susah dibaca. Ya, kok ininya lambat. Kok saya mau menemukan fungsi ini susah sekali. Nah, ini barangkali hal-hal yang seringkali di luar dugaan kita. Nah, ini saya kira ya rangkaian proses yang harus kita jalankan ya di dalam design thinking. Oke, ini versi 5 tahap yang serupa dengan yang tadi ya. Tapi intinya di sini mau memperlihatkan bahwa proses design thinking itu mengikuti tahapan utama jika lancar semuanya. Tapi dalam prakteknya bukan berarti buruk ya kalau ada jalur kembali itu. Pada prakteknya berdasarkan kreativitas, inovasi dan sebagainya. Kadang-kadang ada satu tahap yang sudah kita masuki, bukan tahap pertama, lalu di tahap itu kita baru menyadari bahwa ada ide yang lebih baik, bahwa ada sesuatu yang kita lupakan, ya, bahwa ada kesalahan yang baru ditemukan, sehingga kita harus kembali lagi ke sebagian tahap sebelumnya. Jangan khawatir, itu adalah sesuatu yang wajar dalam mengeksekusi design thinking, ya. Jadi lakukan saja yang terbaik menurut kita, maka kita akan mendapatkan produk yang terbaik di akhir yang kita inginkan. Baik, ini terakhir sekali, barangkali apa yang penting harus kita perhatikan ya dalam memulai design thinking. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita membentuk tim ya. Tim itu harus multi perspektif tadi ya. Ada gender, ada usia dan sebagainya sehingga lengkap. Yang kedua, define team roles and communication practices. Setiap anggota tim jelas, berikan assignment perannya apa, ya, tugasnya apa. Kemudian yang ketiga, planning the project work. Ya, terapkan project management untuk mengelola ini dengan baik, mulai direncanakan sampai nanti eksekusinya.
Furnishing the work environment. Siapkan lingkungan kerja yang tidak semata-mata mendukung fungsional, tapi menciptakan suasana kerja yang sangat nyaman, inspiring tadi ya, memotivasi terjadinya inovasi dan sebagainya. Kemudian asking for support. Kita tanya ke semua anggota tim itu, perlu dukungan apa? Perlu dukungan apa? Yang sifatnya tidak memungkinkan mereka menyediakan secara personal, ya. Tapi dalam konteks mengerjakan satu desain yang mau kita hasilkan, sehingga tidak ada lagi gangguan karena kendala supportnya tidak disediakan, ya. Baik, jadi apa kesimpulan atau rangkuman dari perbincangan kita? Ada tahapan baku untuk melakukan design thinking yang pada umumnya dinyatakan dengan 5 atau 6 tahap baku. Design thinking bukan proses linear, artinya bukan sekali proses lalu tuntas, tapi proses yang dilengkapi feedback. Ya, di tahap tertentu kita evaluasi, kita barangkali bisa terus ke tahap berikutnya atau kembali ke tahap tertentu sebelumnya untuk mendapatkan hasil akhir yang terbaik. Baik, saya kira itu akhir perbincangan kita tentang design thinking, ya. Saya berharap ini semua bermanfaat buat Anda semua menjadi desainer-desainer yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi.